Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskira Batumi Sumarto di channel YouTube aku Sahabat Nisa dan episode tutor anti snap. Hal ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membatasi waktu menonton serial drama luar negeri lewat aplikasi ya. Kita tahu bahwa serial drama luar negeri itu belakangan itu banyak yang mengalami masalah ya. Seperti misalnya karena share ratingnya anjlok, terpaksa dipupus. Seperti yang tadi aku bilang kan, diarahkan tadi di SMP kan baru tayang 6 episode ternyata tiba-tiba dipupus. Nah itu memang bagi penontonnya punya selera karena diganti sama SCTV yang mengesahkan itu. Begitu juga dengan drama telenovela yang baru-baru ini dibungkus Amigos Express karena meskipun telenovela yang sangat terbaik di zaman tahun 2000-an, tapi sengaja dibungkus oleh MBTV itu karena dianggap terlalu labil karena settingnya anjlok kayak seperti tadi. Terus alur ceritanya kacau ya. Mungkin kita tahu sebenarnya dalam hubungan itu kan tontonan yang drama tentang Indonesia karena beberapa alasan tadi ya. Kalau menurut penelitian ya, orang yang menonton serial drama luar negeri itu tuh sebagian besar ada yang takut mengatasi ketakutan yang akan adegan sesuatu yang membuat kita merasa lebih tegang, misalnya adegan cuma di bibir. Ya mungkin adegan cuma bibir itu kan wajar ya kalau zaman luar negeri, tetapi bagi penonton sebagian yang orang muslim ataupun yang bawah umur, itu sebenarnya tidak boleh diperbolehkan ditayangkan terutama di TV Indonesia dan Malaysia karena menghormati lembaganya itu lembaga penyesuaian KPI ya. Seperti yang tadi gue bilang tadi, cara gimana? Jadi cara lain terbaiknya adalah menutup diri ataupun menutup layar itu supaya tidak boleh ada yang melihat ya, sekaligus mengawasi untuk menghindari hal-hal yang perbuatan buruk di adegan drama tersebut. Lalu yang kedua, mengenai kali dialog. Nah, kalau dialog kata kalimat kasar itu banyak terjadi pada serial drama luar negeri ya. Jadi maksud sama dua negeri yang aku maksud itu drama Turki, Korea dan juga India tuh masih banyak lagi yang menggunakan kata-kata kasar. Jadi berhati-hati meskipun kita mempelajari bahasa, tapi harus berhati-hati juga dengan dialognya supaya misalnya kata-kata kasar, tapi saya akan nyebutin takutnya spoiler, takutnya nanti bisa merusak konten vlog YouTube aku. Jadi bisa, pokoknya kata-kata kasar itu tidak diperbolehkan. Terus yang lebih bagusnya lagi, lebih buruknya lagi, kalau syarat itu setting ulang tuh kalau dinominasi gini. Banyak orang mengklaim bahwa serial luar negeri yang paling aman itu kan pakai aplikasi, baik itu Netflix, Video, ataupun Vision Plus, atau Disney Plus Hotstar, Prime Video, Maxstream. Tapi sayangnya tuh yang dibatasi khawatirkan adalah ini yang dikhawatirkan itu adalah pulsanya. Jadi kalau kita lihat kaosnya dipakai sama sebulan dengan pulsa, itu beresikonya sangat tidak baik karena bisa memboros pulsa. Maka dari itu, ini berarti bagaimana membatasi waktu nonton luar negeri. Pertama, buatlah jadwal. Jadi buatlah jadwal yang betul. Kalau kapan manakah dan tujuan masuk, nggak boleh berlebihan. Maksudnya nggak boleh berlebihan itu cukup minimal 2 drama sudah cukup. Mau isi episode berapa supaya bisa menghabiskan waktu untuk misalkan. Tapi dibatasi menontonnya kapan? Harusnya hanya weekend untuk anak-anak sekolah. Karena kalau weekday itu fokus untuk belajar dan belajar. Tapi kalau bagi para pekerja itu dibatasin juga ya, atau yang alias menganggur ya, itu harus dibatasin juga menontonnya supaya tidak boleh tergoda atau obsesi. Lalu yang kedua, bicara mengenai peralatan gawai. Jadi peralatan gawai itu tuh ya, kan nonton misalnya kayak HP Android, laptop, TV, itu juga harus dibatasin juga ya. Pertama, karena tujuannya adalah kalau untuk HP itu mencegah pemborosan baterai juga pemborosan pulsa. Untuk TV supaya TV tidak mudah panas terutama ketika menggunakan TV LED dengan smart TV, itu bisa mengakibatkan kalau lagi hujan itu masih cabut supaya TV-nya tidak gampang panas dan juga cepat mati ya. Lalu kemudian yang ketiga, untuk penggunaan PC itu juga dibatasin juga, minimal 1 bulan aja sudah cukup supaya bisa menonton yang lain ya. Minimal 1 drama cukup ya supaya bisa lebih berguna, supaya lebih boleh tapi asal jangan berlebihan juga. Lalu yang ketiga, cara untuk membatasi waktu menonton itu yang paling penting adalah ini, bagi waktu sholat dan belajar. Jadi bagi waktu sholat dan belajar itu juga akan berguna untuk mencegah obsesi akan sadar karena saking adanya alur cerita ataupun aktor atau aktris dari peran tersebut atau obsesi. Terutama jadi supaya bisa membantu kita itu bisa lebih disiplin waktu. Lalu yang keempat, cara membatasi waktu nonton drama itu nih, misalnya nih kalau kita dadakan lagi tayang di TV nih, misalnya saya baru mendapatkan di TV, harus diubah sama yang betul, bagaimana harus bijak menentukan jam berapa ya, jam pagi misalnya nih. Misalnya sekarang baru misalnya drama tayang jam 7 ataupun jam ini misalnya setiap hari misalnya. Jadi harus dibatasin juga dengan adanya belajar. Jadi belajar lebih awal setelah makan malam itu supaya lebih berguna ya. Jadi nggak usah buru-buru juga, asalkan tetap tayang ya. Kalau jika sampai episode terakhir ya sudah, balik belajar ke jadwal tersebut. Dan yang terakhir, cara membatasi waktu menonton serial luar negeri adalah untuk tayangan yang selalu, kalau misalnya dari cuti, bagus. Sebenarnya drama luar negeri itu kadang ada waktu cutinya karena berasal program tahunan atau acara konsep, penghargaan. Itu sebaiknya kan mensyukuri aja apa yang kita punya jadwal ini, karena dengan adanya cutinya setelah yang sampai luar negeri bisa membantu kita itu tuh beristirahat sejenak ya, supaya tidak terobsesi. Itu penting banget dan tetap bersyukur ya padanya ya. Nah sekarang untuk video kali ini sudah bermanfaat.
Dan juga seperti biasa untuk closing remark aku, komen di description aku sini lebih tahu bagaimana cara kalian membatasi waktu selesai luar negeri buat berangkat gawai untuk menghemat pulsa dan baterai gawai tersebut.